Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Semoga damai dan sukacita dari Tuhan senantiasa berlimpah atas kehidupan saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami hati yang betul-betul mau belajar akan firman-Mu, supaya melalui pengajaran firman-Mu, kami semakin diubahkan, cara hidup kami semakin mencontohi cara hidup yang Tuhan Yesus teladankan kepada kami sekalian. Ya Tuhan, tolonglah kami telah sedia mendengarkan, memaknai, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, Renungan Pagi edisi 11 Desember 2020. Bercahayalah. Saudara-saudaraku, gampang untuk mengaku diri sebagai murid Kristus atau menjadi orang Kristen. Tetapi dalam menjalaninya, itu dibutuhkan sebuah komitmen yang sangat kuat. Karena tidak sedikit, justru banyak orang yang mengaku Kristen menciderai kekristenan itu dengan kelakuan yang bertolak belakang dengan ajaran yang ia percayai. Hal ini pernah disorot oleh pejuang kemanusiaan dari India, Mahatma Gandhi, yang bukan seorang Kristen. Gandhi yang adalah pejuang kemanusiaan itu, yang terkenal dengan landasan perjuangan kemanusiaannya, ahimsa dan satyagraha. Dan khotbah di bukit dalam Matius 5-7 menjadi salah satu sumber yang sangat menginspirasinya. Suatu hari seorang misionaris bernama Stanley Jones bertemu dengan Gandhi dan bertanya kepada Gandhi, "Sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatan keras menolak untuk menjadi pengikutnya?" Jawab Gandhi, "Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan kelakuan orang Kristen." Saya pikir ini fakta real di lapangan. Bagaimana perilaku orang Kristen yang terkadang sangat bertolak belakang dengan yang diimani dalam kekristenan. Saudara-saudaraku, bacaan kita hari ini, Yesus menegaskan situasi ini dalam salah satu bagian dari khotbah di bukit. Kita sering terbatas atau malah keliru dalam memandang perbuatan baik itu. Ada yang mengira bahwa perbuatan baik akan membuat mereka diselamatkan, atau berbuat baik supaya nanti mendapatkan balasan di sorga. Bisa juga berbuat baik supaya dipuji dan dipuja oleh orang. Dan pada saat itu Yesus hadir meluruskannya. Kita berbuat baik karena kita sudah dikaruniai terang itu, karena kita sudah diterima sebagai anak oleh Bapa di sorga. Karena itu kita berbuat baik supaya orang yang melihatnya dapat mengenal dan memuliakan Bapa yang kita sembah. Saudara-saudaraku, bagaimana agar terang kita bercahaya di depan banyak orang? Madeleine Angel, seorang penulis novel, memberikan gagasan yang perlu digarisbawahi. Dia katakan bahwa suatu cara efektif untuk menarik orang datang kepada Kristus bukanlah dengan mencelah kepercayaan mereka atau menuding kesalahan mereka dan menunjukkan bahwa kita lebih benar dari mereka, melainkan dengan memancarkan cahaya yang begitu indah sehingga mereka dengan segenap hati mengetahui sumber cahaya itu. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita merenung bahwa ada cahaya yang lebih indah dari kasih dan kepedulian yang tulus kepada sesama. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Karena itu saudara-saudara, di dalam masa-masa Advent yang kedua saat ini, sungguhkah kita melihat diri kita
bahwa kita sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Dan dalam kesadaran itulah akan menolong kita menantinya dalam pengharapan. Dan penantian itu akan kita wujudkan dalam interaksi kita dengan sesama kita, dalam kehadiran kita, menolong orang lain yang membutuhkan kehadiran kita sebagai respon atas keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena itu, saudara-saudaraku, bercahayalah meski cahaya itu hanya kelihatan kecil. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang kami dengarkan di pagi hari ini. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk memahaminya dan kami ditolong di dalam melakukannya. Oh Bapa di sorga, biarlah Tuhan di dalam masa-masa Advent ini, dalam masa-masa penantian, kami sungguh-sungguh menyadari diri kami bahwa betapa hidup kami dikasihi oleh Tuhan. Karena itu kami akan juga terus menyatakan terang bagi sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, kami terbatas, namun kami tahu, kami yakin bahwa kasih Tuhan yang sempurna akan menjadi kekuatan kami di dalam ketidakmampuan, dalam keterbatasan kami. Ampuni kami Tuhan dan terimalah doa kami. Karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami nanti kedatangannya. Haleluya. Amin.